salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah hadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan banyaknya limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk nikmat kita bisa duduk di dalam pengajian seperti ini di Raudhah min Riyadhil Jannah, di taman surga Allah. Jadi pengajian kita pagi ini pengajian taman surga. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli surga. Kalau lihat dari potongannya sih insya Allah semuanya ahli surga, tapi baru potongan belum jahitannya. Ya, mudah-mudahan pantas kita masuk surga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, kecintaan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Kita hormati, kita muliakan, kita cintai. Terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Sa'adatul Abadiyah Pak Muhammad Tautani, dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Kesiswaan Bapak Khairuddin, Bapak Wakil Kepala Sekolah Mas Bapak Muidjo, dan juga semua Dewan Guru Sekolah Sa'adatul Abadiyah. Kita doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan siswa-siswi Sa'adatul Abadiyah mudah-mudahan semua Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, Allah berikan keafiatan. Mudah-mudahan yang hadir di sini dikabulkan segala hajatnya oleh Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Suaranya lemes amat, belum sarapan ya? Sama, saya juga belum sarapan. Ya, kita pagi hari ini berkumpul. Ini salah satu keistimewaan dari Sekolah Sa'adatul Abadiyah. Kita buka sekolah kita dengan pengajian. Kita ngaji bersama, dan ngajinya kita tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan kita memperbaiki diri kita. Jadi ngaji itu penting. Bicara ngaji itu penting. Sama seperti orang bawa kendaraan, yang sekolah di sini ada yang bawa kendaraan. Kita kalau bawa kendaraan di rambu-rambu jalan itu ada rambu jalan garis cat yang putus-putus. Pernah lihat ya, rambu jalan ada garis cat putus-putus. Itu boleh kita belok ke kanan, boleh kita belok ke kiri kalau garisnya putus-putus. Apalagi kalau ada dua jalur, yang satu jalurnya ke kanan, ke sana atau ke sini ya, berarti kita boleh belok. Tapi kalau ada beton nggak boleh, itu udah berat ya, beton bisa belok, nabrak. Ada lagi garis yang nggak boleh belok, garisnya garis lurus. Biasanya kalau di tikungan itu ada garis lurus, nggak boleh belok, nggak boleh nyalip, ya tidak boleh, karena berbahaya lagi belokan. Makanya dibikin garisnya garis lurus. Dengan apa kita tahu itu? Dengan ilmu. Tujuannya supaya menyelamatkan kita, supaya kita yang berkendara, kita bawa kendaraan kita selamat. Sama hakikatnya dengan ilmu yang kita pelajari, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, supaya hidup kita selamat dunia akhirat.
Jadi ngaji itu bukan cuma sekedar ngaji. Ada kita misalkan anak-anak muda ngaji, sholawatan, zikiran, bukan cuma sekedar ngaji. Tapi kita supaya belajar mendapatkan ilmu yang kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki jalan hidup kita. Nilai manusia itu adalah akhlak. Jadi ilmu akhlak itu ilmu yang paling penting di antara ilmu yang lain. Ingat ya, ilmu akhlak ilmu yang paling penting di antara ilmu yang lain. Kita kalau bicara rukun agama ada 3. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kalau rukun Islam pembahasannya ilmunya ilmu fikih tentang sholat, puasa, zakat, haji. Kalau bicara rukun iman ilmunya namanya ilmu tauhid. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang Allah turunkan, iman kepada Rasul, iman pada hari kiamat, iman dengan takdir baik buruknya dari Allah Ta'ala. Ilmunya namanya ilmu tauhid. Yang ketiga ada rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Simak ya. Rukun ihsan anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kamu tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kamu. Ini ilmunya namanya ilmu akhlak. Ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala, seakan-akan kita melihat Allah. Kita nggak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Kalau ditanya, kita nggak melihat Allah, nggak menghapuskan keimanan kita. Kita beribadah pada Allah, kita nggak melihat Allah, nggak menghapuskan kepercayaan dan keyakinan kita. Adanya penciptaan pasti ada yang mencipta. Contoh, saya pegang mikrofon. Ini mikrofon ya. Kita percaya nggak sama mikrofon? Percaya ini mikrofon? Ada yang bilang ini handphone, ada yang bilang ini botol minum. Ini mikrofon ya. Percaya ada yang buat? Nggak mungkin kan simsalabim ada begitu. Pasti dicipta. Pernah ketemu nggak? Pernah lihat? Apa nggak karena nggak pernah ngelihat yang nyiptain terus kita hilang keyakinan kita? Hilang kepercayaan kita melihat langit, lihat bumi, lihat manusia. Kita lihat ciptaannya, maka menambah keyakinan kita bahwa adanya makhluk, ada yang mencipta, adanya ciptaan, ada yang mencipta, adanya makhluk, adanya Khalik Jalla Jalaluh. Nah, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Maka apa yang perlu kita jaga saat Allah melihat kamu? Apa yang perlu kita waspadakan? Berarti kita menjaga akhlak kita. Kita menjaga akhlak kita. Makanya nilai manusia itu kembali kepada akhlak. Kalau kita menjadi manusia yang akhlaknya bagus, itu akan menjadi pujian bahkan setelah kematian kita. Akan jadi pujian setelah kematian. Wa innamal umamul akhlaq. Wa innamal umamul akhlaq ma bagiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat-umat yang berakhlak itu akan tetap tersisa, tapi kalau sudah pergi kita nggak dapetin lagi. Karena kalau kita bicara akhlak itu belajarnya dari dua, dari kita atau dari orangnya langsung. Kadang ada ilmu akhlak yang kita nggak belajar dari buku, nggak. Tapi dengan kita menyaksikan akhlaknya seseorang itu jadi pelajaran buat kita. Mohon maaf, kita melihat orang yang sopan, ya, itu akan menjadi sentuh di hati kita, menyentuh hati kita lebih daripada melihat orang yang dia memberi nasihat tapi dia tidak praktek. Ada orang memberi nasihat, kamu biar jadi orang yang baik, tapi dirinya nggak jadi orang yang baik.
sama lihat orang yang walaupun diam tapi dia melakukan kebaikan, mana yang lebih menyentuh? Ini orang. Makanya ada dalam bahasa Arab namanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa keadaan lebih fasih daripada bahasa ucapan. Terkadang yang memberi nasihat belum tentu didengarkan, tapi apa yang kita lihat menjadi ilmu untuk kita, menjadi nasihat untuk kita. Ini yang disebut namanya Makanya dulu muridnya Imam Malik bilang begini, saya belajar dengan Imam Malik 20 tahun, 2 tahun belajar ilmu, 18 tahun belajar akhlak. Waktu meninggal dunia Imam Malik, kata muridnya, andai saya bisa kembalikan waktu, saya ingin belajar 20 tahun belajar akhlak. Sebab apa? Meninggalnya Imam Malik, saya nggak dapetin orang yang akhlaknya seperti Imam Malik. Kita kalau ditinggal sama orang soleh, orang baik, kita nggak dapetin lagi orang yang akhlaknya seperti mereka. Saya kasih contoh ya, ini contoh. Mungkin anak-anak muda banyak di sini belum kenal. Dulu ada namanya almarhum Habib Munzir Al-Musawa. Kita mungkin dengarnya beliau udah wafat. Atau mungkin ada yang di sini dulu masih kecil pernah diajak sama orang tuanya hadir pengajiannya. Beliau akhlaknya luar biasa. Setelah beliau meninggal, kita nggak dapetin lagi orang yang akhlaknya seperti beliau. Dan begitu seterusnya tuh para ulama, para orang-orang alim, orang-orang soleh. Sebab apa? Sebab wafatnya mereka tidak meninggalkan kesan kecuali harum namanya. Kita mau dapetin akhlak seperti mereka itu sulit. Makanya kita jadilah orang-orang yang berakhlak, yang mencontoh mereka, yang walaupun kita cuma bisa mencontoh dari ilmu, dari kertas, tapi paling tidak kita menjadikan diri kita pribadi yang baik. Apalagi siswa-siswi As-Sa'adatul Abadiyah, mudah-mudahan barokah atau perannya sekolah As-Sa'adatul Abadiyah ini bisa menjadikan hidup kita ke depannya lebih baik, baik urusan dunia, baik urusan akhirat. Nah, saya kasih beberapa hal ya. Kalau orang tidak mau berakhlak baik, kita cek sama-sama, nyata nggak ini? Kata ulama, kalau orang tidak mau berakhlak baik itu akan rusak 4 perkara. Akan rusak 4 perkara. Orang tidak mau berakhlak. Yang pertama, rusak orang itu mempermainkan hak-hak. Orang kalau tidak mau berakhlak pasti dia akan mempermainkan hak. Contoh, orang tidak berakhlak mempermainkan hak Allah. Sholat ditinggalkan, Ramadan waktunya puasa, sehat afiat tidak udur, dia tidak puasa. Mempermainkan haknya orang tua dipermainkan, haknya kawan, haknya sahabat dipermainkan. Ini namanya apa? Orang kalau tidak mengamalkan akhlak. Jadi akhlak penting apa nggak penting? Sekarang saya tanya, orang yang nggak mau berakhlak, dengan merasa hidupnya ingin dengan kebebasan, kira-kira ada nggak yang mempermainkan sholatnya? Ada nggak? Ada ya? Ada apa nggak ada? Ninggalin sholat, tasahul, gampangin, ngentengin, terus berbuat maksiat, berbuat dosa, ngentengin, gampangin, ada nggak? Ini namanya istihanatil hubub, orang yang mempermainkan hak-hak. Sama teman mempermainkan hak, ya kan, kita sama berteman ada hak dulu. Ya ada haknya, kita nggak boleh menyakiti, nggak boleh kita ngomongin di belakang, nggak boleh kita membicarakan kejelekan orang lain. Itu hak-haknya berteman. Saling membantu, saling menolong, betul nggak? Nah, itu contoh yang satu ya. Yang kedua, orang kalau tidak berakhlak ta'assuban fil ara, orang itu bakal fanatik, buta sama pendapat. Karena merasa dirinya lebih baik, karena merasa dirinya paling benar. Orang kalau tidak berakhlak. Tapi orang kalau berakhlak, dia pasti akan menghormati satu sama lain, pendapat satu sama lain dia pasti hormati. Orang kalau berakhlak lebih senang mendengar daripada menyampaikan. Itu orang berakhlak.
Dia lebih senang dapat masukan daripada menyampaikan. Karena Allah kasih kita punya telinga 2, mulut 1. Artinya apa? Telinganya 2, mulutnya kok 1. Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya. Orang kalau beramal. Nah sekarang saya tanya, ada nggak contohnya orang yang fanatik buta? Banyak. Ada orang yang fanatik buta sampai menjadikan kehancuran dalam hidupnya. Yang cinta pemain bola fanatik buta, oh saya grup ini. Yang satu lagi, saya grup ini. Kalah main bola berantem. Betul apa saya? Kemarin berapa tahun yang lalu sampai ada kejadian berantem ribut sampai berapa orang meninggal banyak. Karena apa? Fanatik. Fanatik. Ini yang bahaya. Contoh, mohon maaf, sekolah. Oh saya sekolah di sini. Oh ini sekolah di sana. Nanti ketemu di jalan, senggol-senggolan, berantem. Wah dia ngatain sekolah saya nggak terima. Fanatik ya? Cinta mah boleh, idola mah boleh. Tapi kita jangan sampai fanatik, ini bahaya. Fanatiknya sih boleh, fanatik buta yang bahaya. Begitu juga dalam pendapat kita, dalam hidup kita merasa diri kita paling benar, kita merasa diri kita paling baik. Kita semua masing-masing punya urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang omongan saya gak jadi manfaat kecuali saya mengamalkannya. Yang ngedenger juga gak bakal jadi manfaat kecuali mengamalkannya. Masing-masing kita punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nggak ada yang kita dimintain pertanggungjawaban yang lain, nggak ada. Masing-masing punya amalan, masing-masing punya kesalahan, masing-masing punya dosa. Nggak ada kita ditimpang tindih, oh ini diminta pertanggung dosa ini minta pertanggung jawab dosa itu, nggak ada. Jadi apa? Jadi kita jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, tarafu'an linnufus. Orang kalau nggak mau mengamalkan akhlak itu mereka mengangkat dirinya, sombong. Ada nggak orang sombong? Banyak orang sombong sekarang, yang sombong dengan harta, sombong dengan kekayaan, sombong dengan ilmu, sombong dengan apa lagi? Sehat, sombong dengan masa muda nih, masih ada muda-muda nih. Padahal apa pantasnya kita sombong? Apa yang mau disombongin? Yang muda bakal tua, ntar ada masanya keriput deh. Sekarang masya Allah 5 menit lihat kaca, 5 menit lihat kaca, 5 menit kaca. Orang perempuan ya, yang laki pengen apa sispek ya mohon maaf nih ya, bukan saya nakutin enggak, yang cantik, yang ganteng, yang kuat cuma nanti buat bekal makanan cacing sama belatung di dalam tanah. Emang siapa yang makanin kita nanti? Siapa yang makanin kita dalam tanah? Cacing sama belatung. Kecuali ente bisa ngomong sama belatung, baru dah nggak makan, dimakan sama cacing. Ini belajar dulu ente. Bingung belajar ngomong sama belatung ya? Ada videonya itu. Ya. Jadi apa yang mau kita pakai dari cantiknya kita? Yang mau disombongin dari gantengnya, dari kuatnya. Yang sombong dengan sehat bakalan sakit, bisa sakit. Yang sombong dengan kaya bisa miskin. Yang sombong dengan jabatannya bisa turun. Yang sombong dengan ilmu hakikatnya tidak punya ilmu. Karena orang kalau punya ilmu nggak sombong, dia tawadhu. Jadi apa yang pantas disombongin? Nggak ada. Kita lahir di dunia nggak bawa bapak, pulang nggak bawa bapak. Cuman berapa helai kafan yang akan kita bawa. Beruntung kalau kita jadi manusia yang tahu tujuan hidup kita. Beruntung kita kalau jadi manusia yang sadar diri kita. Buat apa kita hidup di dunia? Itu beruntung. Jadi jangan sampai makanya nih pesan siswa-siswi, jangan kebanyakan ngelihat YouTube orang pamer harta, jangan. Oh ini mobil saya, ini rumah saya, masya Allah, rumahnya sampai WC-nya dari emas. Luar biasa. Mobilnya yang pintunya bisa buka ke atas, ya. Luar biasa ya, banyak macam-macam. Ada mobil masya Allah pintunya sampai kacanya nggak pakai apa namanya besi lagi, bajai juga kacanya nggak pakai besi ya. Tuh. Kan banyak orang-orang menanam kesombongan. Nanti gini, kalau kita ngeliatin sering
Iya, enak tuh jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya. Padahal Allah nggak menakdirkan dirinya jadi orang kaya. Hilang rasa ridho dari hatinya, dia punya rasa iri kepada yang lain. Akhirnya apa? Sombong. Orang yang hidupnya sombong, maksain diri. Nggak punya, pengen punya, sampai ngutang-ngutang. Ini yang terjadi loh. Ini saya sampai. Ini omongan bukan sekedar omongan, ini terjadi. Ya mungkin kalau anak sekolah mah pada belum punya KTP. Yang udah pada punya KTP berapa banyak sekarang? Maksain pengen punya handphone aja, pengen punya handphone, maksain sampai minjem apa online pinjol. Akhirnya nggak bisa bayar. Bingung. Dari apa itu semuanya? Permasalahannya gampang kita tarik benangnya. Dari mana? Dari karena kita tidak memiliki akhlak. Kita nggak punya rasa sabar, kita nggak punya rasa qanaah, merasa cukup. Jadi saya tanya, penting nggak kita menjalani hidup nih biar hidup kita normal gitu, biar hidup kita bagus, biar hidup kita selamat. Kalau kita keluar dari koridor-koridor yang diajarkan, ya udah hancur hidup kita. Saya mohon maaf, berapa banyak orang hampir setiap hari lah. Ini di handphone saya hampir setiap hari boleh dicek. Entah di Instagram, entah di WhatsApp. Berapa banyak orang-orang pemuda yang mungkin udah lulus sekolah ya dalam kesibukannya. Tiap hari ngobrol sama saya, isinya semua keluhan. Yang ngeluh begini, yang ngeluh begitu. Makanya saya mau ngajak nih, yang mumpung masih pada muda-muda, masih masa sekolah, masih masa belajar, ayo kita perbaiki hidup kita. Biar hidup kita tuh ada tujuannya. Jangan sampai nanti hidup kita perjalanannya itu dirusak dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti belakangan nyesel mah nggak ada, nyesel datang duluan nggak ada. Oh saya nyesel padahal belum dilakuin, nggak ada. Nyeselnya itu pasti belakangan. Ya Allah, saya nggak dengerin omongan ustadz, saya nggak dengerin omongan guru, saya nggak dengerin omongan orang tua. Ada anak muda. Dia sedih, tanya kenapa kamu sedih? Saya nyesel dulu gak dengerin omongan orang tua saya, makanya saya jadi begini, kata dia. Ditanya sama temennya, emang orang tuanya ngomong apa? Itulah saya kagak denger, jadi saya nyesel. Yang keempat, terakhir ya. Orang ya, kalau dia tidak mengamalkan akhlak, pasti dia akan menjadikan fasad dan fil muamalah, rusak hubungannya sama teman, hubungannya sama keluarga pasti rusak. Karena gini loh, kita hidup di antara banyak orang, bukan kita hidup sendiri, bukan. Kalau kita hidup sendiri, apa yang mau kita lakukan ya silakan. Tapi kalau kita hidup di hadapan orang banyak, kita nggak bisa melakukan kecuali jaga perasaan orang lain. Nggak sembarangan dong, nggak semau kita. Tapi orang kalau berakhlak dia jaga. Dia nggak menyakitin orang lain, nggak mau melukai perasaan orang lain, hormatnya, adabnya, santunnya, sehingga apa nggak rusak kehidupan. Tapi coba orang kalau nggak berakhlak dengan keangkuhannya, udah rusak, hancur hubungan. Makanya saya ajak, ayo nih yang masih muda-muda, syukur-syukur nih nasihatnya didengerin. Bisa kita amali biar kita semua jadi orang yang baik, bagus akhlaknya. Botol minyak wangi itu kalau jatuh, biar minyak wanginya nggak ada, wanginya masih kecil, itu akhlak. Berapa banyak manusia yang walaupun umurnya sudah tiada tapi sebutannya masih ada, itu manusia yang berakhlak. Saya kasih contoh ya, mohon maaf, sebutin coba raja-raja yang kaya raya, yang hebat, yang luar biasa dari zaman dahulu, namanya disebutkan dalam pengajian atau apa? Korun kayanya luar biasa, Namrud kaya, Firaun kaya, tapi udah binasa habis. Apa namanya indah, nyebutinnya juga sampai orang nggak mau mungkin. Tapi coba nama-nama orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang hebat, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, itu orang selalu pengen nyebutin. Kenapa bisa? Oh namanya harum, namanya indah.
Yang kaya raya, yang banyak uang, nggak ada dapat nilai apapun dalam kehidupannya. Tapi orang-orang yang punya akhlak namanya indah tersebutkan dan terus menerus seperti itu. Karena apa? Karena mereka sudah menghabiskan hidupnya untuk menjadi orang yang baik di jalan Allah. Makanya saya ajak, ayo biar kita jadi orang yang baik, biar nanti insya Allah kita meninggalkan kebaikan, biar kita jadi orang baik, dikumpulkan nanti di tempat yang paling terbaik, yaitu surganya Allah bersama manusia yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesian pada kepanasan ya, gak apa-apa, sedikit doang, baru kepanas, berjemur biar pada sehat. Terakhir saya punya kuis. Insya Allah kalau pengajian ini ada kuisnya, kita kasih kuis biar semangat. Saya punya 2 botol minyak wangi, yang satu buat laki-laki, yang satu buat perempuan. Saya punya pertanyaan, tapi ini mah pertanyaannya ngetes. Ngetesnya kalau yang dengerin isi ceramah saya, dia pasti tahu. Ya, dia pasti tahu jawabannya. Dia pasti tahu jawabannya. Siapa yang bisa sebutkan rukun agama? Ayo. Gak ada yang berani tunjuk tangan. Jangan lihat di Google. Ayo. Siapa yang bisa sebutkan rukun agama? Tunjuk tangan aja. Siapa aja, mau yang laki mau yang perempuan. 1, 2, 3 habis. Pada ngeliat di handphone. Ya udah, saya kasih sesuatu yang susah dicari di handphone. Ya, nggak apa-apa, ini membuat berarti saya ngomong kagak disimak gitu ya? Apa disimak? Disimak, cuman pikirannya nggak tahu pada kemana. Jangan tuh lapar lu, ntar masa dapat apa ya, silong apa cimol ya? Jangan tuh lagi mikirin apa gitu ya? Ya udah, sebutkan nih. Kalau orang tidak mengamalkan akhlak, ada 4 hal yang rusak. Siapa yang bisa nyebutin? Tunjuk tangan. Ayo. Gak ada. Bahaya nih, berarti saya ceramah dari itu tuh. Tunjuk tangan. Enggak. Ada nggak? Tadi tunjuk tangan itu tangannya diangkat. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ini lumayan loh. Ini minyak wanginya bukan gak enak. Ini saya beli ya, minyak wanginya. Masa nggak mau dapat hadiah dari saya? Coba ya, saya cobain dulu ya. Cobain dulu, mumpung belum dikasih. Ini buat laki-laki nih, dicocok. Ya udah, siapa yang bisa sebutin rukun wudu? Ayo. Nah, itu. Oh. Udah, pegang aja minyak wanginya. Udah pegang minyak wanginya. Udah pasti kagak salah kan? Ayo Diri, kenalin siapa namanya, kelas berapa? Ayo Diri, gak apa-apa. Diri. Nah, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bim, nama saya Bima Sena dari 130 SMP-nya. Ya. Ya udah. Apa jawabannya rukun wudu? Pertama. Ya, pertama niat di dalam hati. Kedua basuh muka. Terus 3 membasuh tangan sampai siku. 4 basuh kepala. Ya, atau sebagian rambut dalam batasan kepala. Yang kelima, enggak, membasuh kaki. Yang keenam, tertib. Dapat udah hanya minyak wangi. Udah kayak gitu aja. Jangan habis ya. Ini mah agak pantas buat laki-laki, buat perempuan. Sekarang jawab pertanyaan saya. Ya, yang gampang apa yang susah? Yang susah aja. Sebutkan nama putra putri Nabi. Ayo. Gampang. Ayo tinggal tunjuk tangan. Ada nggak? 1, 2,
Mau? Ayo coba jawab. Ini paham ini. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri, sebutin nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Dah. Begitu aja. Sebenarnya mah kalau saya nanya salah juga pasti saya kasih. Gak mungkin gak dikasih. Kesian sendiri malu. Betul nggak? Nah, intinya nanti insya Allah kita punya pengajian mungkin sebulan 2 kali. Kalau saya ngasih materi didengerin atau ditulis, nanti di akhir pengajian kita buat kuis lagi. Kita kasih hadiah. Kalau sekarang minyak wangi, besok kita kasih apa? Duit. Enak tuh. Duit. Ya udah nanti duit. Nungguin saya banyak duit dulu ya. Yang penting ayo pesan saya nih anak-anak muda, masanya belajar, kita fokus belajar, kita sekolah, jaga akhlak kita. Nih, ingetin, akhlak terbagi 3. Ingetin ya, akhlak terbagi 3. Ntar kalau ketemu saya tanya ini. Pertama, akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, akhlak kita kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, akhlak kita kepada sesama. Ingat ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada sesama. Nanti insya Allah kita bahas materinya di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini menambah ilmu dan pengetahuan buat kita semua. Tunggu. Ini ada bentabok. Ya, mana bentabok? Mana? Jangan kita ampunin ini, kita suruh kerja ya. Boleh ya? Kita baca salawat, boleh? Boleh kita baca salawat? Ya udah, ayo baca semua ya. Salatullah ala Taha Rasulillah. Baca semuanya. Ala Yasin. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sudah cukup, nggak boleh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih bacain surat Al-Fatihah dulu untuk orang tua kita, orang tua Pak Fadhani Ki Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, Haji Ahmad bin Haji Musa, Haji Zainal Arifin bin Haji Madani Ilyas, Amsari bin Haji Madani Ilyas, Wadi Prakasa Hadianto bin Rubi Hartono, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kubur mereka taman surganya wa diangkat derajatnya oleh Allah. Dan juga orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah kembali ke rahmatullah, kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka, menjadikan kubur mereka taman surganya Allah. Al-Halimnya wal-Kunya Salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi